Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini ibadah kita akan berlangsung dalam nuansa kebangsaan untuk bersama menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Berbagai perjuangan telah dilakukan oleh anak-anak bangsa, tidak hanya untuk memperoleh kemerdekaan di masa lampau, tetapi juga untuk mengisi kemerdekaan di masa kini. Pujilah Tuhan yang telah mengaruniakan kemerdekaan bagi bangsa kami. Pujilah Allah karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Marilah kita beribadah kepadanya dalam rasa syukur dan hormat yang penuh. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Lagi ngapain lu bro? Bong, ya gini aja lagi main gitar. Agak sedih juga gue teh. Lah, sedih kenapa lu bro? Sekarang gini weh, lagi 17-an kan kita sekarang. Yeah. Biasanya di komplek kita tuh seru pisan, rame-rame pisan lah. Iya. Ada balap karung, tarik tambang, terus apa namanya, panjat pinang, makan kerupuk. Pokoknya seru banget kan. Iya. Cuman nih gara-gara COVID semua ambiar bong. Waduh. Kacau semua. Sedih gua. Ya gimana lagi Ji, lagi pandemi gini mah. Lu juga biasanya ngeband kan nama band lu? Itulah. Nih gara-gara COVID nih ya, gue gak pernah manggung lagi sama band kesayangan gue, Bekantan bong. Jarang gue manggung sekarang. Ini nih Ji yang pengen gue tanyain. Apa tuh? Band lu kan ya harus gue akuin lah, keren lah. Iya dong pasti. Apalagi kalau mainin lagu kebangsaan. Wah, bergetar Ji jiwa nasionalisme gue. Pasti dong. Tapi kenapa namanya Bekantan dah Ji? Gini bong, gue taruh gitar dulu. Gini bong, Bekantan, band gue itu bukan sembarang nama. Bekantan tuh bong, ada Ji. filosofisnya. Apa tuh Ji? Sangat berfilosofis. Yang pertama, Bekantan itu adalah hewan endemik. Tahu nggak? Dari Pulau Kalimantan. Iya, tahu. Itu tuh nandain kalau Indonesia tuh sangat beragam bong. Mulai dari flora sampai fauna. Oke Ji. Iya kan? Iya. Yang kedua ini nih paling penting, Bekantan tuh singkatan bong.
Apa tuh Ji? Berkarya dalam ikacan, Bung. Widih. Kurang keren apa coba? Keren-keren, emang paling filosofis dah band lu Ji. Iya. Baru tahu gue yang gini-gini Ji. Nih, satu lagi gue ceritain ya. Oke Ji. Di band gue, dari suku, agama, semuanya tuh beda-beda, Bung. Gue Kristen. Si Maulana sama si Ucup, si Yusuf Iya. orang Muslim. Oh. Drummer siapa namanya teh? Aliong. Si Aliong, Buddhis. Oh. Dari agama aja tuh udah beda-beda, Bung. Oke, Apalagi Ji. dari suku nih, dari suku ya. Gua sama si Ucup orang Cibiru, tahu orang si Yusuf. Oh, yang itu orang- beneran? Iya beneran Oh, Manisi. iya. Itu teh orang Sunda. Oh. Terus yang satu lagi si Maulana orang Aceh. Hmm. Si Aliong drummer Mm-mm. orang Tionghoa Surabaya. Itu tuh udah oke, ditanain. Kita tuh beda-beda budaya. Tapi di band ini, Bung, di Bekantan disatuin menciptakan sebuah karya yang sangat-sangat harmonis. Edan teh. Emang mantep banget sih Ji. Mantep pisan atuh. Ya emang Indonesia sebagai satu negara emang harus bisa menerima perbedaan Ji. Itulah. Apalagi kalau di tengah pandemi kayak gini Ji. Iya, Bung, setuju. Siapa coba yang bisa bertahan kalau bangsanya sendiri nggak bersatu gitu Ji. Nggak ada Kalau sih. terpecah belah. Gak ada. Ya kita emang harus bersatu gini Ji. Di gereja juga kita diajarin gak sih Ji? Untuk mengasihi melebihi segala batas. Ya seperti yang Tuhan Yesus ajarin sendiri Ji. Mau jadi pendeta, Bung, sekarang? Eh, Udah langsung aja lah, keren. Bisa anda lu. Lu lah cabut ya gue ya. Siap. Ayo hati-hati. Jangan lupa. Ya ntar di bawah, di bawah. Siap, Down komandan. bro. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa kau yang bergema dan jalan yang terperinci. Sekalipun diriku memiliki karunia berubah, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan murni, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar buku suri. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saat ini marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk setiap ketidakpedulian dan sikap saling membenci yang kadangkala hadir dalam hidup berbangsa kami, kami mohon Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. untuk tembok-tembok prasangka dan sikap membeda-bedakan yang acap kali kami lakukan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mohon Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. untuk keengganan kami menolong yang menderita dan keegoisan kami untuk hidup bagi diri kami sendiri. Kami mohon
Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu lewat seluruh hidup kami dan menjadikan saluran berkat bagi bangsa ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah mengangkat kita dari dosa dan menuntun kita pada kebenaran. Dengarkanlah berita anugerah dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-11 yang berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidupku telah Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidupku kan Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Besok adalah hari perayaan Hari Kemerdekaan RI, negara kami yang ke-75. Apa yang bisa kami maknai
di tengah-tengah kepelbagaian, keberagaman. Dan karenanya kami mohon melalui pembacaan Alkitab saat ini, kami bisa belajar sesuatu, kami diingatkan sesuatu, dan itu menjadi tuntunan kami untuk melangkahkan kaki, untuk mengulurkan tangan, untuk memiliki cara pandang di tengah keberagaman. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau menolong kami semua, dan kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita bersama-sama membuka dari Matius, Injil Matius, pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Di mana perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing di rumah. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan Alkitab, saudara-saudara. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih yang memeliharanya di dalam kehidupan. Haleluya. Halo Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Nah, saya minta maaf sebelumnya jika bertanya seperti ini. Pernahkah Anda dipanggil dengan sebutan, sekali lagi minta maaf ya, dengan sebutan anjing? Ya, saya berpikir dan saya yakin di belahan bumi manapun sebutan itu sangat menghinakan, sangat merendahkan. Mungkin Anda akan marah besar karena disebut demikian. Namun saudaraku, kata itu justru meluncur dari mulut Yesus yang dikenal begitu lemah lembut. Matius 15 ayatnya yang ke-26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, kalimat ini ditujukan kepada seorang ibu yang justru
sedang putus asa, sedang kebingungan, ia memohon pertolongan dari Tuhan. Sehubungan dengan anak perempuannya yang sedang menderita luar biasa karena kerasukan setan. Mungkin Anda akan berkata, kok tega betul Tuhan berkata demikian. Nah, sebelum kita berkomentar lebih jauh, ada baiknya kita pahami situasinya agar kita bisa mengerti dengan jelas apa sebetulnya maksud dari perikop ini, maksud dari bacaan kita hari ini. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dimanapun Anda berada, saat Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, artinya ke daerah yang bukan wilayah Yahudi. Artinya bahwa Yesus masuk ke daerah orang asing, daerah bangsa lain. Datanglah seorang ibu menemuinya dan berseru memohon belas kasihannya. Nah, rupanya saudara-saudara, kehadiran Tuhan di daerah asing itu tetap saja sulit untuk dirahasiakan. Artinya bahwa kehadirannya dimanapun selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Orang banyak tentu telah mendengar betapa penuh kuasanya Tuhan melakukan ini dan itu dan seterusnya. Termasuk tentu ibu itu juga pernah mendengar bagaimana siapa dan bagaimana Tuhan Yesus. Nah, saudara, sebagai seorang ibu melihat anaknya yang semakin menderita, pastilah hatinya begitu hancur. Ya, kalau bisa biarlah dirinya yang menderita, begitu biasanya orang tua. Orang tua berkorban demi kebahagiaan, demi kesejahteraan anak. Tetapi ini yang menjadi pertanyaan, kalau ia sudah mendengar siapa Yesus, bagaimana perbuatan Yesus dan apa yang sudah dikerjakan Yesus, segala mujizat ini itu yang sudah dikerjakan dengan cara yang luar biasa. Mengapa ibu itu tidak berusaha datang kepada Tuhan ke Israel? Mengapa harus menunggu Tuhan datang ke daerahnya? Iya, kalau datang. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa berkunjung ke tanah Israel pada saat itu sebagai bangsa asing, sebagai orang Kanaan, berkunjung ke tanah Yahudi bukanlah perkara yang sederhana. Mengapa? Sebab Israel dengan Yudaismenya mengidap penyakit yang namanya etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme itu kekaguman secara berlebihan terhadap budayanya sendiri. Nah, mereka beranggapan bahwa bangsanya adalah first class, sedangkan yang lain itu ada di gerbang ekonomi. Bangsanya adalah bangsa VIP, VVIP, sedangkan yang lain itu kelas ekonomi. Di luar Israel dan Yudaisme, semua adalah anjing. Begitulah kira-kira saudara-saudara kebanyakan orang Yahudi terhadap bangsa lain, cara pandangnya. Karena itulah bila ada seorang asing datang ke Israel, selain mungkin akan mendapatkan cibiran, dikucilkan, dan sangatlah mungkin orang itu diperlakukan secara kasar. Ibu itu mengerti betul seperti apa watak dan perilaku orang Yahudi. Karenanya ia merasa adalah hal yang mustahil bila berkunjung ke Israel. Sebab bila terjadi sesuatu tentang dirinya, lalu siapa yang akan merawat anaknya kelak? Jadi ada banyak hal yang dipikirkan.
Satu sisi ingin supaya anaknya sembuh, ia segera datang kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain ada banyak pertimbangan. Dan bersyukur saudara-saudara, tentu bukan sebagai sebuah kebetulan. Kini faktanya Tuhan ada di hadapannya. Ketika ia mendengar Tuhan masuk ke daerah Tirus dan Sidon, dan ia ada di daerah itu, ia segera mendatangi Tuhan. Sekalipun pada awalnya tidak direspon, ibu itu tetap gigih mengikuti Tuhan sambil terus berseru, dalam hati berteriak memohon belas kasihan dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, jawaban yang ibu terima itu justru sesuatu yang tidak pernah diduga. Di situ disebutkan kata anjing yang ditujukan kepadanya. Nah, saudara-saudara, kata anjing ini berasal dari kata kunarion. Kunarion ini untuk menyebutkan anjing kecil, anjing peliharaan kecil, imut, lucu. Jadi kategorinya anjing kecil yang lucu, dan ini anjing peliharaan. Tetapi saudara-saudara, apapun juga anjing adalah anjing, baik liar ataupun peliharaan, baik lucu ataupun bagaimana, esensinya tetaplah seekor anjing. Nah, jawaban yang tidak terduga itu, lalu kira-kira apa yang menjadi respon si ibu? Nah, kalau kita membaca ayat 27 Matius 15. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Ini respon si ibu itu ya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya ulangi. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudara-saudara, jawaban yang juga tidak terduga dari seorang ibu yang memohon belas kasihan dari Tuhan. Jawaban yang penuh dengan kerendahan hati. Atau tepatnya ibu itu tetap berbesar hati sambil menyadari siapakah dirinya di mata Tuhan. Ia adalah seorang asing, ia adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan ia memang bukan seorang Yahudi, bukan seorang yang layak menerima anugerah Tuhan. Ia tidak ingin mengambil anugerah yang memang bukan haknya. Ia sadar betul akan keadaan itu. Tetapi saudara-saudara, ia juga merasa yakin bahwa anugerah Tuhan itu sangatlah universal. Ia begitu yakin bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, dan karenanya setiap orang, siapapun juga bisa menerimanya, sekalipun mungkin hanya bagian kecil dan itu terjatuh, yang mungkin tidak dihargai oleh yang lain. Hal inilah yang mendorong ibu untuk berani datang kepada Tuhan, berani untuk memohon kepadanya, sekalipun ia memang merasa berbeda sebagai orang asing. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, dimanapun Anda berada, kasih Tuhan itu memang tidak tertuju hanya kepada satu suku bangsa saja, tetapi kepada semua umat manusia. Dan karena itulah setelah melihat kegigihan sang ibu, sang ibu dan juga iman ibu itu, Tuhan Yesus menjawab, hai ibu besar iman. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa melihat pada ayat yang ke-28. Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saya ulangi. Hai ibu besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya yakin Tuhan tidak bermaksud berkata kasar kepada ibu itu yang memang sedang putus asa, mungkin juga depresi karena melihat anak buah cinta kasihnya dalam keadaan yang menderita. Saya juga yakin bahwa Tuhan pasti tidak ingin menahan kasih-Nya hanya untuk orang-orang tertentu dari suku bangsa, satu suku bangsa. Saya yakin bahwa Tuhan tidak hanya ingin melayani hanya orang-orang Yahudi. Jadi kita bisa melihat saudara-saudara, ketika para murid merasa kesal melihat ibu itu yang terus mengikuti, sampai para murid meminta Tuhan untuk mengusir dia. Tetapi Tuhan menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya bagi orang yang benar-benar merasakan mau menerima anugerah Tuhan, itulah yang Tuhan akan berikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita ingat kalimat Tuhan yang mirip. Orang yang datang ke tabib adalah orang yang memang merasa dirinya sakit. Orang yang datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan adalah orang yang bukan sekedar beragama, tetapi juga meyakini dan membutuhkan Tuhan seperti ibu itu. Karena itulah kita dapat melihat bagaimana cinta kasih dan empati Tuhan itu melebihi segalanya. Cinta dan kasih Tuhan tidak terbatas dan memang tanpa batas. Sebab kita tahu cara Tuhan menolong manusia selalu out of the box. Mengapa semua manusia itu sama di mata Tuhan? Yang pantas untuk menerima anugerahnya, yang menerima kasihnya, yang menerima penyertaannya, yang menerima segala yang bisa Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak pernah membedakan siapapun, Ia mengasihi semua umat manusia dari segala suku bangsa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, esok adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-75. Usia yang boleh dikatakan usia yang sudah lansia. Nah seperti yang kita ketahui bersama, bangsa ini dibangun atau diproklamirkan bukan hanya dari satu suku bangsa, tetapi dari banyak suku bangsa. Karenanya sejak awal bangsa ini dibangun dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini semakin menguatkan bahwa hidup dalam keberagaman adalah suatu keindahan. Hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda adalah kebahagiaan. Hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda bukan dengan sikap membedakan, tetapi saling menolong tanpa batas. Tanpa curiga, tanpa membangun sekat. Karena semua sama di mata Tuhan. Nah melalui kisah perempuan Kanaan yang juga menerima anugerah dari Tuhan, kita diingatkan lagi bahwa seperti halnya cinta kasih Tuhan yang tanpa batas, tidak membedakan, semestinya kita pun memiliki cara pandang dan sikap yang meniru dari Tuhan. Ini ya dalam kehidupan keseharian kita, bagi kita tentulah sangat mudah untuk mengasihi orang yang dekat dan mengasihi kita. Atau orang yang dianggap bagian dari hidup kita atau kelompok kita. Hal ini kemudian menjadi tolok ukur bagi kita untuk berbuat baik.
bahwa perbuatan baik kita itu ditujukan bagi mereka yang dekat dengan kita. Mereka yang dekat dengan kita adalah yang perlu kita tolong. Itu biasanya umumnya. Namun jemaat Tuhan menolong orang yang kita kenal, apalagi yang pernah membantu kita, berjasa dalam hidup kita. Itu bukanlah perbuatan yang istimewa. Itu artinya membalas budi. Sedangkan kasih Tuhan itu tanpa batas. Tanpa pamrih, tidak terbatas hanya pada satu golongan tertentu. Mestinya kita pun demikian. Kita hidup di tengah keberagaman. Ketika kita keluar rumah, kita sudah melihat orang-orang yang berbeda dengan kita. Semestinya kasih Tuhan yang tanpa batas harus kita nyatakan di dalam kehidupan keseharian kita. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima anugerah dari Tuhan melalui kebaikan dan pertolongan dari kita. Nah, saya ingin membacakan satu ayat sebagai penutup. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membuka Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saya ulangi. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maka hal yang sama kita lakukan. Menolong, berbuat baik, menyatakan cinta kasih. Memang semestinya tanpa batas. Sebab itulah identitas kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala Tetap dipuja-puja bangsa. di sana tempat lahir beta. Dibuat, dibesarkan bunda, tempat melindungi hari tua, Sampai akhir menutup mata. syukur untuk setiap rencanamu. Dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan merdeka atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini.
seluruh bumi. Kami tahu hatimu, kami tahu hatimu Tuhan, ada di bangsa ini. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau esok negara dan bangsa kami memasuki usia kemerdekaan yang ke-75. Situasi ini membuat kami bersyukur karena Tuhanlah yang menjaga keutuhan di tengah keberagaman seluruh masyarakat bangsa ini. Yang berbeda-beda suku bangsa, yang berbeda keyakinan, tetapi tetap terikat satu dengan yang lain. Namun kami juga ingin berdoa Tuhan, bagi mereka yang entah bagaimana menanamkan kecurigaan dan kebencian kepada mereka yang berbeda, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak simpatik, bahkan diantaranya ada yang harus mengalami kekerasan secara fisik. Kami mohon Tuhan, Kau kiranya juga yang memberikan kemampuan, kekuatan bagi pemerintah untuk menindak dengan tegas, sebab bangsa ini adalah bangsa yang juga memiliki hukum dan orang lain tidak bisa melakukan main hakim sendiri. Agar ketegasan itu bisa mendisiplinkan dan sekaligus mengajarkan orang agar mereka juga belajar untuk menghormati dan menghargai mereka yang berbeda. Dan tidak hanya sebatas itu, orang juga bisa menyatakan kebaikan, perbuatan baik, menolong
kepada mereka yang sekalipun berbeda. Sebab seperti itulah cinta kasih Tuhan yang memang tanpa batas. Setiap orang di seluruh muka bumi ini yang berbeda-beda menerima anugerah dari Tuhan. Tuhan tidak pernah pandang bulu, tidak pernah pilih-pilih. Siapapun boleh merasakan cinta dan cinta kasih Tuhan. Kami ingin berdoa untuk mereka yang ada di rumah masing-masing. Mungkin diantaranya sudah jenuh dengan keadaan seperti ini. Biarlah dengan bercengkrama dengan keluarga, ada hiburan yang bisa menguatkan, canda tawa, yang juga bisa mengisi kekosongan dan kesuntukan. Engkau juga yang memberikan penghiburan bagi mereka yang sakit. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati obat-obatan dan perawatan yang bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Sebab Engkau adalah Allah yang penuh kuasa yang bisa melakukan segala sesuatu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap gereja dimanapun mereka berada. Pelayanan gereja bukan hanya terbatas, hanya sebatas pagar gereja. Tetapi semestinya kehadiran gereja ini menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya, dan tidak merasa alergi untuk bergaul dengan siapapun. Sebab Tuhan mencintai siapapun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita memberikan persembahan kita sesuai dengan firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Jemaat, mari kita memberi persembahan dengan menaikkan pujian, terima kasih ya Tuhanku. Jemaat, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kami merayakan ini sebagai kemerdekaan yang
ke-75 dan pada hari ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat dan badan pelayanan yang akan mengelolanya. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami semua dan kami serahkan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri dengan sikap sempurna, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangun
Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.